Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Adi Pradipta Sana dengan NIM 2215 1015. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tentang keamanan jaringan komputer yang mana ada pun beberapa keamanan komputer tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis serangan, serangan aktif dan pasif, kemudian tujuan dari serangan tersebut. Nah, yang pertama itu serangan aktif SQL injection, yang di mana SQL injection adalah jenis serangan keamanan di mana penyerang secara aktif untuk memasukkan atau menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam query SQL yang dijalankan oleh aplikasi. Nah, SQL injection ini biasanya dimasukkan atau dijalankan melalui sebuah web ataupun query SQL atau mesin pencariannya. Nah, tujuan dari SQL injection adalah serangan ini untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem database-nya. Nah, seperti mengambil data sensitif, memoles data, ataupun bahkan merusak sistem tersebut. Nah, cara kerja dari SQL injection adalah menemukan celahnya di mana penyerang mencari input yang tidak divalidasi seperti formulir login ataupun kolom pencarian. Kemudian, menyuntikkan kode berbahaya. Penyerang memasukkan kode SQL yang dimodifikasi query aslinya seperti OR 1 sama dengan 1. Kemudian setelah itu dia akan mengeksekusi oleh database, yang dimana kode berbahaya dijalankan oleh database sebagai bagian dari query. Nah, kemudian hasil eksekusi penyerang dapat mengakses mengubah data sensitif atau mengontrol database. Nah, jika kerentanan sebuah aplikasi atau sebuah web eh, masih rentan, maka akan gampang di SQL injection dan akan bisa dapat langsung mengakses, mengubah atau data sensitif dan mengontrol database tersebut. Nah, seperti contoh dari SQL injection inilah yang dimana penyerang akan memasukkan sebuah query yang dimana pada web tersebut atau http://student.com student ID sama dengan 117 or 1 sama dengan 1 di sana adalah SQL-nya injection-nya dan otomatis diproses melalui web API server dan dianggap sebagai query yang sah yang dimana web API server akan menerjemahkan seperti select from student where student ID 117. Nah, di mana pada saat itulah SQL database server akan diambil dan mereturn ke web server lalu ke ke penyerang tersebut yang di mana penyerang akan mendapatkan sebuah data student eh, sebuah data all student atau semua siswa. Baik, next serangan pasif. Nah, di mana serangan pasif ini saya memiliki keystroke logging yang dimana keystroke logging atau keylogging adalah sebuah teknik untuk merekam step ketikan seperti contoh yang dilakukan pengguna pada keyboard. Nah, serangan ini bertujuan untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Nah, di mana contoh serangan inilah penyerang mengirim email phishing kepada korban dengan lampiran yang berisi perangkat lunak keylogger. Kemudian setelah itu pengguna dibuka perangkat lunak ini terinstall di komputer korban dan mulai merekam semua ketikan yang dilakukan. Nah, setiap informasi yang diketik seperti password, nomor kartu kredit ataupun pesan pribadi dikirim secara diam-diam ke penyerang melalui internet. Nah, ini seperti contoh dari keylogger eh, pada komputer. Dia akan dia akan merekam semua informasi yang diketik ke komputer korban dan akan dikirimkan ke penyerang. Nah, selanjutnya ada serangan pasif yaitu shoulder surfing. Yang dimana shoulder surfing adalah teknik di mana penyerang secara diam-diam mengamati layar atau aktivitas pengguna atau menangkap informasi penting seperti PIN, ATM, password atau informasi pribadi lainnya. Contohnya seperti mungkin ketika kita ingin memasukkan sebuah password, namun ada seseorang yang sengaja atau tidak sengaja mengamati kita sedang melakukan eh, membuat atau mengetikkan sebuah informasi penting seperti ATM atau password. Nah, contoh dari itu adalah seperti observasi langsung, yang dimana penyerang sengaja mengintip langsung atau tangan korban saat memasukkan PIN atau password. Kemudian perangkat optik, yang dimana penyerang menggunakan kamera jarak jauh atau teropong untuk mengamatinya dari jauh. Kemudian adapun kamera tersembunyi yang dimana biasa terdapat di ATM atau sekitar ATM. Nah, kamera tersembunyi dipasang di lokasi sensitif seperti dekat ATM untuk merekam aktivitas pengguna. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.